Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa dan dahsyat. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Sambil kita pakai berdiri bersama-sama, mari kita bangkit berdiri, berikan dulu salam yang manis kepada kiri kanan depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Siap menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari setiap kita memuji-muji Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Oh. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, katakan amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagi, katakan sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari Bapak Ibu lebih bersukacita lagi memuji Tuhan. Terima sukacita surga, amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Mari katakan, dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama lebih lagi. Oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Katakan sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi bersukacita sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Katakan kepada Allah kita. Yes. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu ya Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari tepuk tangannya lebih lagi. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memuji, menyembah Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus boleh bekerja bebas dalam hidup kami. Engkau yang mengampuni segala pelanggaran kami. Tuhan yang melayakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah ya Aba, ya Bapa, di awal bulan Agustus ini, di minggu pertama kami boleh beribadah dengan sungguh hati di hadapan-Mu Tuhan. Biar lewat ibadah perjamuan kudus pagi hari ini, kami yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhanlah tempat penghiburan kami. Dari Tuhanlah pertolongan kami ya Aba, ya Bapa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau raja di atas segala raja. Engkau layak ditinggikan pagi hari ini dari tempat ini Tuhan.
Engkau mengurapi umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Bahkan di dalam perjalanan mereka boleh tiba ke rumah Tuhan. Tidak kurang suatu apapun oleh karena perlindungan Allah yang sempurna atas tubuh, jiwa dan roh mereka. Mari Roh Kudus bersama dengan umat-Mu menyembah dan memuji Allah yang hidup. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Penuhi hati dan pikiran kami seperti hati dan pikiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkaryalah Engkau pagi hari ini. Kami sehati sepikir menolak segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami menyembah Tuhan, yang mencuri damai sejahtera kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja bebas bagi setiap umat Tuhan pagi hari ini. Ya ralamana shikaramana takaramana ralamana 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 ya shade. Kuriana ralamana shikaramana takaramana ralamana ya shade. Biar yang lemah berkata ku kuat. Biar yang sedih berkata aku berkemenangan. Sebab Allah berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hari lepas hari bahkan bulan demi bulan kami boleh lewati. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bawa kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Oh, Engkau Allah yang kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari katakan, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab Dia layak terima pujian, sebab Dia layak disembah. Oh, mari katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian beserta singa. Katakan pengagungan kepada Allah kita yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku sembah Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. We worship You Lord, ku sembah-Mu.
Tuhan kudus, Tuhan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu. We worship you, Lord. Ku sembahkan Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari serukan nama Tuhan Allah yang kudus, sebab namamu kudus, kudus Mari lebih dalam nikmati hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak terima pujian, sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu, hadirat-Mu kami sukai, hadirat-Mu kami sukai, ya Tuhan. Mari kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap hati, nikmati kehadirannya yang kudus. You are holy Jesus. Nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu bagi setiap umatmu pagi hari ini ya Tuhan. Ya
Roh Kudus berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Aba, ya Bapa. Biarlah hati kami seperti hati-Mu. Biarlah pikiran kami seperti pikiran-Mu ya Bapa. Biarlah mata kami melihat kemuliaan-Mu. Dan mulut kami berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Terpujilah Engkau ya Aba, ya kami mau melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada Tuhan. Shikaramana takaramana ralama. Oh, shikaramana takaramana ralamana. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy.
kedua tangan katakan, jemaat Tuhan saja katakan, Engkau Allah yang kudus. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari dengan waktu yang ada, sembah Tuhan. Ya ralamana shikaramana takaramana ralamana ralamana. Koryana ralamana shikaramana ralamana ralamana ralamana. Engkau Allah yang kudus, ya Aba, ya Bapa. Engkau Allah yang mulia. Segala kemuliaan hanyalah bagimu. Mulialah namamu Tuhan. Ini hati kami di hadapanmu. Kami rindu Engkau Tuhan. Penuhi umatmu. Penuhi umatmu dengan nyanyian baru. Penuhi umatmu dengan urapan yang baru. Bawa kami menikmati Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau Allah yang mulia. Janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib. Kau layak disembah. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Ya dalam mana sikala mana yang syahid. Oh sikala mana mana yang syahid. Minyak yang baru Engkau beri bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Ya dalam mana sikala mana yang syahid. Ya dalam mana sikala mana yang syahid. Allah yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang menuntut setiap langkah kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Ya dalam mana sikala mana. Mari serukan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb?
tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan, sebab Dia layak terima pujian. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Izin kami bertanya, ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Kita semua jemaat setia, siap memuji Tuhan. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam yang manis kepada kiri kanan. Katakan mari puji Tuhan. Haleluya. Siap memuji menari bagi Allah kita, sebab Dia layak terima pujian. Kau terbesar, mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan kepada Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Oh, Dia Allah yang besar. Katakan, hey, segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Mana suaranya Bapak Ibu? Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan, amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari katakan semua, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari melompat semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
Semua semua memuji, memujimu. Haleluya. Kami muji kebesaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, tos kiri kanan katakan Engkau hebat dan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di minggu pertama kita akan ibadah khotbah live streaming. Kami mohon untuk semuanya handphone disilentkan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk firman-Mu ditaburkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu, biar ini menjadi doa kita. Nyatakan, nyanyikan punya dengan segenap hati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan segenap hati. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Dengan iman katakan, ya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman kami katakan, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati untuk mendengar firman-Mu, telinga seorang murid. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdoa buat firman kasih karunia. Bapa di sorga, Engkau adalah Bapa yang mengajar dan mengurapi kami dengan firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun kehidupan kami.
Hari ini Engkau sebagai Bapa yang menaungi dan yang berbicara kepada kami. Karena itu hari ini berikan kami telinga seorang murid. Dan juga berikan hamba-Mu lidah seorang murid. Sehingga segala sesuatu yang Kau rindukan, yang Kau inginkan, itu jadi dalam kehidupan kami. Dan biar kehadiran-Mu, kuasa-Mu menjadi nyata. Waktu firman kasih karunia diberikan atas umat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan menjadi para pelaku-pelaku firman ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak mampu mengubahkan siapapun jikalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang manis. Beracaralah Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Juga salam buat jemaat yang ada di Medan, jemaat yang ada di Kabanjahe, jemaat yang ada di Samarinda. Kiranya berkat dan kasih Tuhan yang sama itu mengalir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi Tuhan saudara. Saudara, untuk menyambut tema bulan lalu Juli saudara, yaitu sempurna seperti Bapa sempurna. Itu berbicara tentang father-like. Kasih tahu kiri kanan saudara, kamu father-like. Kamu serupa dengan Kristus saudara. Nah saudara, maka kita mau terlibat dan mencintai apa yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini saudara. Dan bulan Agustus ini Tuhan memberikan sebuah tema yang sangat indah. Temanya adalah batu hidup untuk rumah rohani. Katakan amin. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan biarlah kamu juga, katakan saya juga. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di mana rumah rohani saudara? Dalam keluarga besar ini. Katakan amin. Sebagai suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan amin saudara. Nah saudara, salah satu reformasi atau revolusi rohani terbesar terjadi waktu Yesus membawa nama Tuhan di atas muka bumi saudara. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Katakan amin. Saudara, ini ada sesuatu yang sangat radikal pada zaman itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan kebiasaan pada orang Yahudi pada zaman itu. Saudara, dalam bahasa Yunani, saya minta satu lagi slide sekali lagi. Tek. Iya. Saudara, dalam bahasa Aram itu adalah Abba. Katakan dengan saya Abba. Saudara, Abba ini merupakan panggilan yang akrab. Dalam sebuah rumah berbicara tentang ayah. Dalam sebuah keluarga. Ini berbicara tentang sebuah kedekatan antara ayah dengan anak-anaknya saudara. Jadi Yesus menggambarkan dengan lengkap bagaimana Allah merindukan kedekatan dengan umatnya. Hubungan yang saling memiliki dalam sebuah keluarga. Nah saudara, kelengkapan dari sebuah keluarga adalah seorang ayah, tentu dia harus punya keluarga. Amin. Saudara, di dalam keluarga itu tentu harus ada anak-anak. Nggak mungkin seorang bujangan dipanggil bapak. Amin. Tetapi seorang ayah mempunyai kelengkapan adalah punya seorang ibu dan anak-anaknya. Dan lalu siapa yang disebut anak-anaknya saudara? Dalam Roma 8, 14 sampai 15 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, kita sudah dimerdekakan. Yang membuat kamu menjadi apa? Membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan saya anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Saudara, orang yang dapat memanggil Aba, Bapa adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa orang ini telah lahir baru dan mereka mengalami perjumpaan yang otentik dengan Bapa di sorga.
Dan sehingga terjadi satu perubahan bukan hanya secara religius saudara. Tetapi perubahan tujuan dan arah hidup mereka. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat dengan ringan berkata, ya Aba, ya Bapa. Katakan dengan saya, ya Aba, ya Bapa. Saudara, seringkali dalam doa-doa saya memanggil Bapa saudara. Selalu. Kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, waktu saya berkata ya Aba, ya Bapa. Seringkali air mata mengalir saudara. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Saudara, Bapa merindukan sebuah keluarga rohani. Katakan amin. Saudara, kenapa Tuhan mau kita memanggil dia Bapa? Karena dia merindukan keluarga rohaninya. Yaitu orang-orang yang hidup dalam sebuah rumah. Yaitu rumah rohani. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara. Sekarang kita punya rumah rohani itu. Saudara, lalu apa itu rumah rohani yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus saudara? Saudara, rumah rohani, semua orang pasti dibesarkan di sebuah rumah. Amin. Ada nggak yang dibesarkan di jalanan? Ada nggak? Coba angkat tangan saudara yang ada dibesarkan di jalanan. Enggak ya saudara? Kita semua dibesarkan dalam sebuah keluarga. Dan keluarga itu pasti punya rumah. Amin. Entah itu rumah sendiri atau rumah yang masih kontrak. Tetapi itu adalah rumah saudara. Rumah merupakan suatu tempat yang penting dalam pertumbuhan kehidupan seseorang. Kita kasih tahu kiri kanan saudara, kita perlu keluarga. Kita perlu rumah. Amin. Dalam rumahlah karakter seseorang anak terbentuk saudara. Dalam rumahlah anak-anak belajar melihat teladan dan kelakuan orang tua mereka. Dalam sebuah penelitian saudara mengatakan bahwa 60-80% karakter seorang anak dibentuk di dalam rumah. Amin. 20-40% itu adalah dampak dari lingkungan yang ada di luar. Tetapi 60-80% karakter seorang anak dibentuk di dalam rumah. Katakan dengan saya rumah. Amin. Saudara, apa fungsi rumah yang baik menurut? Ada 5 kriteria penting saudara. Sehingga seorang anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama adalah rumah adalah tempat yang aman. Di mana kita diterima apa adanya. Amin. Saudara, dalam rumah gak ada kepalsuan. Makanya kalau kita mau tahu seseorang, lihat saja rumahnya saudara. Masuk ke rumahnya. Bergaul dengan dia di rumahnya. Maka di dalamnya tidak ada kepalsuan. Di luar kita banyak ketemu orang ya, etika sikap kita harus jaga. Tetapi kalau di rumah kita menjadi diri kita sendiri. Katakan amin. Kita gak bisa kaku saudara ya. Ya itulah apa adanya kita. Semua adalah keluarga yang dekat kita. Di mana kita harus merasa nyaman dan tentram. Amin. So rumah yang enak itu adalah rumah yang aman tentram. Kita diterima apa adanya ya. Tapi ya tentu gak boleh seenaknya saudara. Apa adanya artinya ya kita bebas. Itu adalah rumah saudara. Di mana kita mengalami namanya ketentraman, kenyamanan. Yang kedua adalah tempat kita menyalurkan kasih sayang saudara. Saudara, kasih itu harus dimulai dari Yerusalem kita. Katakan amin. Bukan dimulai dari luar. Kasih harus dimulai dari Yerusalem, yaitu keluarga kita. Saudara, jikalau yang dekat saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi orang jauh? Amin. Suami istri coba saling pandang-pandangan. Katakan, I love you. Ngomong dong saudara. Mungkin 10 tahun gak pernah ngomongnya. Kasih tahu I love you, aku mengasihimu. Saudara, keluarga adalah tempat pertama di mana kita mempraktekkan hukum yang utama. Yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia. Kasihlah keluargamu. Kasihlah istrimu. Kasihlah anak-anakmu. Katakan amin. Semua harus dimulai dari apa? Yerusalem kita saudara. Katakan amin. Fungsi rumah yang ketiga adalah tempat kita beristirahat dari dunia luar yang kacau. Saudara, dunia selalu ingin melukai kita. Tetapi selalu ada tempat tersendiri dalam rumah kita. Di mana kita berhenti dari semua peperangan kehidupan.
Kita boleh duduk bersama dengan istri kita, anak-anak kita bergandengan tangan. Kita didoakan, kita dikuatkan saudara. Orang yang berbahagia adalah orang yang masih dapat tidur waktu dia ada di rumah. Amin. Saya senang loh kalau dengar seseorang, Pak, walaupun masalah saya besar di luar, tapi kalau di rumah saya tidurnya nyenyak banget. Saudara, itu orang yang bisa menikmati hidup saudara. Katakan amin. Saudara, badai sebesar apapun, satu saat pasti reda. Waktu kita menghadapi badai saudara. Tempat yang paling nyaman saya berada di samping, pertama di dalam Tuhan. Yang kedua bersama istri saya. Amin. Itu adalah tempat yang paling aman. Tempat yang penuh dengan kebaikan. Dan menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan takut, percaya saja. Badai pasti berlalu. Amin. Badai itu ada kadaluarsanya saudara. Katakan amin. Siapa yang percaya itu angkat tangan. Badai pasti ada kadaluarsanya. Segala sesuatu pasti akan berlalu. Yang ketiga adalah rumah adalah titik awal. Kita lahir, dibesarkan di sebuah rumah. Betul gak saudara? Tetapi rumah juga adalah titik akhir. Coba kayaknya dia punya slide ini gak ngikutin khotbah saya. Coba ya. Rumah adalah titik awal dan titik. Coba di slide yang tadi lagi. Sorry. Ini saudara ya. Saudara, rumah adalah titik awal kita lahir di rumah. Amin. Waktu seorang bayi lahir, pasti kan gak mungkin di rumah sakit terus. Dia harus ke rumah. Tetapi waktu seseorang mau meninggal, dia selalu pengen pulang ke rumah. Betul gak saudara? Saya sebagai gembala, saya banyak loh layani orang-orang yang di akhir hidupnya. Selalu ujungnya dia pengen pulang. Pulangnya kemana saudara? Di rumah. Kasih tahu kiri kanan saudara, itu rumah kita. Saudara, kita lahir di rumah, kita belajar jalan di rumah. Dan kita mengakhiri kehidupan kita juga lebih baik di rumah. Katakan amin. Rumah adalah akar dan identitas kehidupan kita. Yang kelima, tempat kita melatih kesetiaan dan tanggung jawab. Kita membuang segala ego kita saudara. Di rumahlah kita belajar seumur hidup melepaskan ego kita masing-masing. Saudara, kebahagiaan adalah sebuah ilusi. Kalau kita berharap selalu berada dalam sebuah keluarga yang ideal, itu omong kosong. Tetapi kebahagiaan terjadi waktu kita melepaskan ego kita masing-masing. Dan kita boleh mengalami kebahagiaan, kenapa? Karena segala sesuatu bukan tentang ego kita. Bukan tentang kita. Tetapi tentang keluarga kita. Saudara, orang yang mengalah untuk kebaikan adalah orang yang sudah menang atas dirinya sendiri. Katakan amin. Orang yang ngalah itu bukan orang lemah. Orang yang ngalah itu adalah orang kuat. Saking kuatnya dia saudara. Dia bisa mengendalikan ego yang besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ada keuntungan besar. Waktu kita belajar untuk saling mengalah. Yang suami istri saling pandang-pandangan. Sorry ya, aku juga mau mengalah. Katakan amin. Saudara, itu adalah 5 fungsi rumah jasmani kita di dunia. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus tentang rumah rohani saudara? Saudara, di mana kita diberikan identitas bahkan dipanggil sebagai batu hidup dalam rumah rohani. Satu kali lagi, iya. Sekali lagi. Saudara, di mana Yesus adalah dasar dari bangunan gereja Tuhan saudara. Saudara, batu pertama dan yang utama dalam rumah rohani ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebagai the cornerstones. Sebagai batu penjuru. Batu yang pertama. Batu yang paling penting. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Batu itu itu menentukan seluruh keselarasan daripada seluruh bangunan saudara. Yang menopang di dalamnya. Menjadi batu penjuru adalah center dari sebuah bangunan. Jadi Yesus adalah dasar dari rumah rohani kita ini. Tanpa itu gereja akan roboh secara rohani. Gereja akan tetap berdiri tetapi tanpa Yesus di dalamnya akan roboh secara rohani saudara. Saudara, gereja sesungguhnya bukan soal gedung, bukan soal megahnya sebuah bangunan. Karena bangunan tanpa kita, katakan tanpa saya, semua sia-sia.
Gereja boleh megah saudara, gereja boleh besar. Tetapi gereja tanpa kita itu tanpa makna. Dan kita adalah batu hidup itu. Katakan amin. Nah saudara, gereja, satu saat saya kedatangan saudara kami dari Belanda saudara ya. Dia datang ke rumah. Seperti biasa kami sharing, kami doa bersama. Lalu setelah itu saya tanya bagaimana sih keadaan gereja di Belanda. Saudara, sambil dia mengerukkan dahinya saudara. Dia kan gereja di sana tuh sepi jemaat, banyak berubah fungsi saudara. Bangunan gereja telah beralih fungsi menjadi restoran. Ada yang jadi bar malam, ada yang jadi apartemen, bahkan ada yang menjadi pusat perkantoran, rumah, bahkan ada yang menjadi rumah judi saudara. Kenapa? Karena gereja kosong. Karena orang-orang tidak merasa perlu ada gereja, perlu beribadah kepada Tuhan saudara. Karena biayanya itu sangat besar saudara di sana. Tetapi puji nama Tuhan, kita ada di bangsa yang religius. Kasih tahu kiri kanan saudara, life is spiritual. Kadang-kadang orang saking enaknya hidup saudara, dia merasa gak perlu Tuhan. Ini adalah negara-negara yang rasanya maju, tetapi ingat satu saat Tuhan akan datang dalam penghakimannya. Katakan amin. Saudara, hidup bukan cuma soal makan minum, tetapi kebutuhan rohani yang sangat penting dalam kehidupan kita. Masalah utama dalam keluarga saudara, kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam rohani yang baik. Jadi apa definisi dari rumah rohani saudara? Yang pertama saudara, apa yang menjadi panggilan kehidupan kita? Yang pertama adalah begini. Apa yang menjadi definisi dari rumah rohani? Yang pertama adalah bangunan rohani dari batu-batu hidup kita saudara. Isinya kita, bukan bangunannya. Definisi yang kedua adalah tempat Tuhan hadir dan memberkati umatnya. Amin. Dia hadir di tempat ini bukan karena gedung ini saudara. Tetapi siapa yang ada di dalamnya. Yaitu saudara dan saya. Yang kedua adalah tentang keluarga Allah. Kita adalah satu keluarga. Percaya, seseorang yang pindah-pindah gereja gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena dia gak punya keluarga. Dia hanya seorang customer yang datang dengan firman. Tetapi tidak pernah mempraktekkan firman itu. Di keluarga inilah saudara, kita belajar untuk saling mengasihi. Kita belajar untuk saling memperhatikan. Kita belajar untuk saling mendoakan. Inilah rumah rohani kita. Bukan soal gedungnya, tetapi soal kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang keempat, definisi rumah rohani adalah tempat ibadah untuk saling melayani. Saudara, bagaimana dikatakan kita seorang murid? Kalau kita tidak pernah melakukan bagian daripada guru kita. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah makanan kita melakukan kehendak Bapa? Apakah kita sudah berbuah bagi Tuhan? Apakah sudah ada jiwa yang diselamatkan karena perkataan kita? Ini sangat penting saudara. Nah saudara, apa yang menjadi panggilan kita sebagai batu hidup? Apa yang menjadi tugas kita sebagai batu hidup itu saudara? Yang pertama adalah menyerahkan diri untuk dibangun. Katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 5b berkata, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu apa? Rumah rohani. Saudara harus ingat, batu tidak bisa membangun dirinya sendiri. Betul gak saudara? Batu bisa jalan gak? Kucuk-kucuk jadi gereja, bisa gak? Gak bisa. Tetapi dia harus taat dan menyerahkan hidupnya. Supaya Tuhan menyusun kita menjadi tubuhnya. Sebagai tubuh Kristus yang hidup. Amin. Karena itu kita dibutuhkan kerendahan hati dan komitmen untuk hidup dalam komunitas. Didisiplinkan secara rohani saudara. Karena ini sebagai batu hidup untuk rumah rohani, kita tidak bisa hidup di dalam ego kita. Seberapa besarnya kita, saudara, batu, seberapa besarnya batu, seberapa tebalnya batu, mau taruh di mana, di atas atau di bawah atau di lokasi yang lain atau di dalam WC. Kristus sebagai penentu dan arsitek agung itu. Katakan amin. Kita harus mau dibentuk saudara.
Saudara, kadang-kadang dalam pembangunan saya lihat bata itu kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Saudara. Kita nggak boleh protes. Tuhan, jadi menurut kehendak-Mu. Katakan amin. Bahkan di dalam Alkitab kita dikatakan adalah bagian dalam tubuh Kristus. Saudara, kalau tubuh ini boleh protes, saudara, yang jadi usus buntu itu pasti protes. Oh Tuhan, aku kecil banget ya, daerahnya kok nyimpen kotoran lagi, itu sering dipotong lagi. Saudara, usus kecil tuh punya fungsi walaupun kecil. Katakan amin. Gunanya apa? Dia menyimpan bakteri baik untuk pencernaan tubuh kita. Saudara. Jadi walaupun saudara ditaruh di tempat yang kelihatannya kurang begitu menguntungkan. Tetapi percayalah itu tempatmu di dalam gereja Tuhan. Dalam rumah rohani ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, itu adalah hak prioritas daripada Tuhan. Itu adalah hak Tuhan menaruh kita di mana. Mau dibesarin kek, mau dikecilin kek, mau jadi apa kek. Itu terserah Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara. Terserah Tuhan. Amin. Saudara, satu saat saya itu sempat nangis tuh saudara. Saya nangis. Saya dulu dibaptis oleh seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Dia mengembalakan tuh di daerah Gunung Sahari saudara. Jemaatnya ribuan. Satu saat saya sampai di gereja, ya ada satu gereja. Waktu saya masuk ke dalam lift itu, saya lihat dia lagi pencet lift saudara. Ini gembala besar saudara. Pencet lift, mau kemana? Waktu saya lihat itu, dia yang baptis saya saudara. Saya nangis, saya bilang Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama saya, inilah hambaku. Satu saat saya suruh dia jadi seorang gembala besar. Dia lakukan. Waktu dia diperintahkan oleh gembala di atas untuk pencet lift saudara. Dia juga lakukan. Saudara, itu membuat saya bertobat. Saya bilang Tuhan, sungguh orang-orang seperti ini saudara. Punya bagian yang besar dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua menjadi imamat kudus yang menyembah. Katakan amin. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani 1 Petrus 2 ayat 5 saudara. Saudara, menjadi seorang penyembah adalah sebuah kebutuhan dasar kehidupan sorgawi. Kenapa? Karena inilah gaya hidup kekal. Waktu nanti kita di sorga isinya adalah sebuah penyembah saudara. Saudara, pujian dan penyembahan adalah gerbang yang terbuka lebar. Membawa kita kepada perjumpaan yang otentik dengan Bapa. Karena itu kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk menjadi seorang penyembah adalah sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan kita saudara. Dalam penyembahan sesuatu terjadi dalam alam rohani ini. Kalau hari-hari ini kau sedang berat, berhenti sejenak. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara, maka gerbang itu akan terbuka. Perubahan besar akan terjadi dalam alam rohani. Dan aliran air hidup yang ada di dalam kita akan segera mengalir. Katakan amin. Jangan mengecilkan penyembahan. Saudara, saya sangat senang kalau rumah saya dipakai untuk LC saudara. Kemarin sampai nunggu anggota saudara, kami kubu doa. Terlebih dahulu saudara, tiba-tiba dalam kubu doa itu waktu kami mendoakan jiwa-jiwa saudara. Hadirat Tuhan turun dalam kubu doa itu. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, inilah hal yang kurindukan nak. Saudara, sering kali kita mengesampingkan pujian penyembahan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berdoa untuk jiwa-jiwa di daerah kita. Kita hanya fokus hari ini, nanti kalau LC ini mau makan apa ya? Topiknya apa ya? Aduh yang bagus, yang bagus. Saudara, ingat. Dalam pujian penyembahan, something is happening in the realm of spirit, saudara. Katakan amin. Gereja tidak pernah akan memenangkan satu daerah kalau gereja itu bukan gereja yang menyembah. Dia harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Katakan amin. Disitulah kehadiran Tuhan. Dia melawat umat Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya bersyukur saya boleh melayani satu orang namanya Antoni Putirai. Saudara tahu. Dia adalah anak pendiri dari Tamara Group saudara ya. Ini waktu dia bertobat, wah kesaksiannya luar biasa. Dia bilang begini, waktu itu masih sombong saudara. Kalau Salomo punya 1000 istri, saya punya 500 pacar. Saudara. Saking playboynya dia.
Tetapi seorang istri dia berdoa buat hambanya ini. Dia berpuasa 2 tahun saudara. Menyembah Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidup suamiku ke dalam tangan-Mu. Keluargaku ke dalam tangan-Mu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam doa puasa itu. Tiba-tiba satu saat Pak Antoni dia lagi mau pergi keluar saudaranya. Dia dikasih sesuatu dan dia tiba-tiba mengalami hadirat Tuhan. Dia bilang, apa yang kulakukan terhadap istriku? Saudara, dari sana dia bertobat saudara. Dan akhirnya waktu dia juga ikut di LC kami waktu itu di FA saudara. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat itu. Dan dari sana perubahan besar terjadi dalam kehidupannya. Saudara, saat ini dia menjabat sebagai presiden regional Full Gospel Ministry saudara. Dan dia memegang region West 4, mencakup Jakarta, Jabodetabek saudara, dan Kalimantan Barat. Dia memimpin 280 chapter, sekitar 2.300 anggota profesional dan pengusaha Kristen. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa mengubah seorang yang kalah, yang sebenarnya kalah, menjadi seorang pahlawan dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi kubu doa mengubah kekeringan menjadi sumur yang berbual-bual. Kehidupan saudara dalam rumah tangga. Mungkin karena kita jarang bikin kubu doa. Saudara, berdoa buat keluarga kita. Karena itu hari-hari ini saya minta untuk gembala-gembala LC memperhatikan kubu doa itu. Dan kita akan menuai luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Yang ketiga adalah kewajiban setiap kita untuk membangun dan menjaga rumah rohani. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Katakan amin. Kita sebagai keluarga rohani mempunyai sebuah tugas untuk membangun dan menjaga rumah rohani ini. Kita harus saling menopang, bukan saling menjatuhkan saudara. Bersatu dalam kasih kebenaran, aktif dalam gereja lokal untuk membangun tubuh Kristus secara praktis. Dari awal saya sudah katakan bahwa penerima pewaris adalah anak-anak yang terlibat langsung dan dianggap layak oleh bapaknya. Katakan amin. Saudara, kalau seorang bapak punya sebuah perusahaan besar, anak-anak yang terlibat langsung, mereka lah yang mewarisi. Betul gak saudara? Tapi kalau anak-anak yang tidak pernah ikut serta, mereka hanya mendapat bagian kecil. Demikian juga dalam kerajaan Allah. Saudara masih ingat bahwa talenta yang tidak dilipat gandakan adalah kejahatan loh di mata Tuhan. Masih ingat hamba yang jahat yang menyimpan talenta itu saudara? Sebuah keteledoran saudara, kalau kita mengira bahwa kita tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap rumah rohani kita. Seorang anak yang sudah mulai dewasa, mulai belajar mengambil tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Demikian juga dalam kekristenan kita. Semakin dewasa kita saudara, kita semakin mengerti. Tuhan, aku tahu aku punya tanggung jawab. Tuhan, aku tahu aku harus berfungsi dalam gerejanya. Paling nggak membawa jiwa-jiwa. Kemarin saya sangat bersuka cita. Tiba-tiba Pak Paulus WA saya saudara. Ada 2 orang dibaptis saudara. Baptisnya jam 10 malam saudara. Itu adalah satu sukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, baptis 2 orang dan kita bersyukur. Dan tadi dia datang tapi ada urusan ya. Karena ada ulang tahun saudara. Tapi saya percaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Galatia 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin saudara. Engkau punya tanggung jawab. Kasih tahu kiri kanan saudara, kita punya tanggung jawab atas rumah rohani kita. Yang keempat adalah batu hidup yang bersuara. Kita harus menjadi batu hidup yang bersuara saudara. Katakan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Amin. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Ngapain Tuhan bawa kita keluar dari kegelapan? Supaya kita menyaksikan, memberitakan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saudara, batu hidup bukan tidak boleh hanya diam saja 1000 bahasa. Tapi kalau ngomongin orang nomor 1 tuh banyak kayak begini, saudara. Tuhan mau kita menjadi batu hidup yang bersuara. Apa saudara? Bersuara demi Injil. Dalam Roma 10 ayat 14 saudara, Paulus sangat jelas berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Orang bagaimana bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Tentang Injil saudara. Bagi mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Katakan amin. Saudara, artinya gini, Injil harus diberitakan. Kalau kemarin Pak Paulus Bu Grace nggak ngomong, ayo Pak dibaptis. Kenapa? Karena baptisan tanda pertobatan. Kalau nggak ada yang ngomong, mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian orang ini tetap belum menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, jiwa-jiwa butuh kita. Satu saat saya ketemu seorang anak Tuhan di sebuah rumah duka saudara ya. Kami duduk bersama, saya mulai tanya, Pak, Bapak orang Kristen ya? Iya, karena dia makannya berdoa saudara ya. Jadi disuguhin bubur, lalu dia berdoa, wah doanya lama saudara ya. Lalu saya mulai pay attention dengan orang ini, saya bilang, Pak Bapak orang Kristen ya? Oh iya, Bapak gerejanya di mana? Oh saya gerejanya di Karsa Pemuda sampai hari ini. Oh udah berapa lama Pak? Oh saya tuh jadi jemaat tuh dari Karsa Pemuda pertama berdiri tahun 88. Wow. Saya bilang ini lebih senior dari saya ini. Terus saya tanya, Pak, berarti Bapak udah melayani Tuhan? Saudara tahu gak dia jawab apa? Oh enggak, sampai sekarang saya itu jemaat setia. Saya gak berani melayani Tuhan. Kenapa? Kalau melayani Tuhan tuh banyak masalah. Saudara di situ saya marah ilahi loh. Saya bilang kalau begitu Bapak merasa bahwa Tuhanmu itu pembawa masalah. Ya gak bisa ngomong. Saudara. Saya bilang bagaimana engkau dapat berbuah dengan cara pikirmu yang seperti itu. Allah sebagai Bapa rindu memberkati kita anak-anak. Tetapi sebelum dia memberkati kita, dia mau memastikan kita father-like. Kita seperti Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudara, selama 30 tahun dia menjadi orang Kristen. Bagaimana dia bisa berbuah saudara. Matius 5 ayat 13. Saudara dengan jelas bahwa garam yang tawar itu dibuang dan diinjak orang. Saudara arti firman ini saya mau ngomong begini loh saudara. Kalau dalam sebuah meja makan, ada tisu betul gak? Tisu itu berguna gak saudara? Berguna. Tapi kalau tisu itu sudah dilap saudara ya, kotoran apa segala. Kalau taruh di meja itu berguna gak saudara? Sudah tidak berguna. Dengan kata lain gini saudara, orang-orang yang hidupnya tawar akan dibuang keluar. Jangan menjadi orang itu. Gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Itu baru kehidupan di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, 4 hal ini menjadi tugas kita, menjadi batu hidup, yaitu untuk rohani. Kita bangkit berdiri saudara. Oh Rabashikaralabaya. Yang pertama kita harus menyerahkan diri kita untuk dibangun. Batu tidak bisa membangun dirinya sendiri. Dia harus menyerahkan dirinya untuk dibangun oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Dan yang kedua, slide berikutnya, dia harus menjadi umat kudus yang menyembah. Batu hidup berbicara tentang kehidupan seorang penyembah, the worshipper, saudara, kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan penyembahan. Berikutnya, ketiga, dia wajib menjaga rumah rohani ini. Kalau kita batu hidup, bukan merusak rumah rohani kita. Kita menjaga semuanya
Dengan perkataan kita yang membangun jiwa-jiwa. Bukan merusak jiwa-jiwa. Katakan amin. Yang berikutnya yang keempat adalah batu yang bersuara. Jangan diem saja saudara. Tanya kepada diri kita. Selama kita menjadi orang Kristen. Berapa banyak orang yang telah kita injili. Berapa banyak kesaksian yang telah kita berikan. Saudara, satu saat kita akan bertanggung jawab kepada kemuliaan, anugerah yang Tuhan berikan. Bukan cuma soal kita. Tetapi apa yang sudah kita perbuat. Menjadi sebuah pajangan. Sebuah kemuliaan yang Tuhan bagi bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya minta sih. Saudara, yuk kita mau renungkan, kembali merefleksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi bagian dalam rumah rohani ini? Atau kita cuma customer yang datang, pergi, datang, pergi. Saudara bukan customer, saudara seorang murid, saudara belajar. Tuhan, aku mau dong, pakai aku. Apa saja yang kau mau, Tuhan pakai aku. Katakan amin. Siapa yang mau saudara? Angkat tangan saudara. Saudara Pasyikara Labaya. Makasih Bapa. Sembah dia saudara. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sembah dia. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang. Urapan yang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu, rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi jadikan aku Tuhan. Angkat tanganmu saudara, pandang Bapa. Rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yang wanita nyanyikan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Yang pria nyanyikan. Jadikan ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sama-samanya agar semua keluarga kami, agar semua keluarga kami datang menyembahmu. Agar anak-anak kami ya Tuhan, agar anak-anak kami datang kiranya Engkau menjadi batu hidup untuk sebuah rumah rohani. Bukan karena tempat ini, tetapi karena keluarga Allah. Bapa, Engkau memanggil setiap pribadi dalam panggilan kudus yang telah Kau anugerahkan. Supaya kami nanti di waktu Engkau datang kembali, kami menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Roh Kudus ajari kami. Roh Kudus urapi kami. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami. Supaya kami mengerti perasaan Kristus. Kami mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Kau memberkati Medan, Kabanjahe, Samarinda. Jemaat-Mu yang pada saat ini bersama-sama dengan kami. Menonton online secara live, kiranya berkat yang sama mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hari ini minggu pertama di mana kami membawa tubuh dan darah Yesus sebagai persekutuan antara kami dengan Engkau. Roh Kudus Kau hadir, lingkupi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati cawan perjamuan. Angkat tangan-Mu saudara, arahkan tangan. Supaya waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus ini, kami dilayakkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk perjamuan kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan mengambil perjamuan kudus. Let your glory fall in this room. Let it go forth from you to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to seek your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from you to the nations. Let your fragrance rest in this place. As we gather to seek your face. Let your glory. Saudara sudah menerima, boleh bangkit berdiri. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place.
we gather to see your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nation. Let your presence rest in this place as we gather to sing your praise. Let your glory, God, let your glory fall in this room. Let it go from here to the nation. Let your fragrance rest in this place as we gather to see your face. Saudara, di roti saudara mengandung firman Allah. Biar Tuhan secara pribadi berbicara kepada kita, saudara. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Terima kasih Bapa. Inilah kami. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti kita. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini. Lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur saudara. Bersyukur. Angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur. Persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya marah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ucap syukur saudara. Ucap syukur. Ora bakara Shidiara labaya sedih. Glory haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, syaralabaralaba. Sembari ya saudara, ucap syukur. Terima kasih. Medan mengucap syukur kepada Tuhan. Kabanjai mengucap syukur kepada Tuhan. Samarinda mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sheriara labaya labaya sande. Labara labara labaya labo. Kasih Tuhan Yesus. Syaralabaya sande. Sembuh. Kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Oralabaya se. Orabakaralabaralabaya se. Haleluya. Thank you Jesus. Glory, hallelujah. Oh,
Holy Spirit. Oh, ralabaralabaralabaralaba. Syaralabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat hadirat. Hari ini kami membawa persembahan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Tuhan, semua karena keberkat dan anugerah yang Kau berikan. Hari ini semua yang ada kami tahu adalah anugerah dari Tuhan. Karena hari ini kami membawa benih persembahan persepuluhan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang berjanji, Engkau yang menghalau segala belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat, belalang pindahan. Dan Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bawa benih kami di hadapan Tuhan. Supaya ada roti di rumah kami untuk dimakan. Dan ada benih bagi kami untuk kembali ditaburkan. Berkati umat-Mu yang membawa persembahan ini. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara silakan memberi. Ora masyikaralapaya. Saya undang anak-anak untuk maju ke depan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Allah yang melebihi-Mu, ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita bangkit berdiri saudara. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu. Amin. Anak-anak sembah Tuhan. Di semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Arahkan tangan kita buat anak-anak kita semua. Yang di Medan, di Kabanjahe, setiap gembala-gembala, saya minta untuk mendoakan anak-anak. Bapa di sorga, minyak di tangan hamba-Mu adalah anointing, pengurapan. Di mana waktu Tuhan mengurapi Daud, maka Tuhan, Roh-Mu ada di dalam kehidupan Daud. Demikian pakai minyak ini sebagai minyak pengurapan Tuhan. Sehingga dari masa kecil mereka berkat Tuhan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir buat mereka. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian mereka di masa muda mereka menjadi besar, makin dikasih oleh Tuhan, makin dikasih oleh manusia. Kiranya berkat ini mengalir, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, kepintaran Tuhan anugerahkan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh rabaka shekaralaba. Terima kasih Bapa. Oh rabaka rabata. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh ajaib. Di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, persembahan umum kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang memberkati hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan membawa korban syukur kami Tuhan. Berkati persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kami rindu membawa yang terbaik. Dengan penuh sukacita kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat info media sepekan. Tuhan berkati. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa makanan saudara dan saya? Selama makanan saudara bukan melakukan kehendak Bapa, saudara nggak bisa serupa dengan Kristus. Mau nggak mau kita harus masuk dalam apa yang menjadi pekerjaan Kristus. Apa saudara? Injil. Selama kita tidak hidup bagi Injil, saudara nggak mungkin semakin serupa dengan Tuhan. Kita harus terlibat dalam pekerjaan. Selama kita tidak pernah terlibat, kita tidak pernah merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Kalau kita mau serupa dengan Dia, makananmu adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus sengaja meninggalkan sedikit pekerjaan buat kita. Sebenarnya kalau Dia mau lawat seluruh dunia ini gampang sekali. Tetapi bagi saudara-saudara nggak dapat bagian dalam kemuliaan. Tetapi Dia izinkan saudara dan saya mengambil sebagian dari kemuliaan itu. Yaitu apa? Hidup bagi Injil. Hari-hari ini kita harus kembali mengerti. Engkau dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Selama engkau tidak punya hati itu, engkau tidak bisa serupa dengan Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan informasi El Parisi Medan dalam waktu sepekan. Ibadah Raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Jonathan Manulang. Mujizat yang mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Bagi pasangan yang berkomitmen untuk menikah, kami membuka kelas bimbingan pranikah di bulan Agustus. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Juli. Kelas Fondasi Orientasi Melayani akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Daftarkan diri Anda segera. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh Gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend and God bless you. Pengumuman tambahan yang pertama adalah ibadah pemuda jam 3:30 sore di tempat ini. Kami selalu mengundang untuk anak-anak muda untuk boleh hadir. Yang kedua, kita akan meeting awal bulan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak pulang dulu. Kita akan meeting selesai ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti
Engkaulah yang mulia Bapa. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah di tempat ini Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Bahwa bulan yang baru Tuhan Yesus. Bulan di mana Engkau akan menuntun setiap kami. Para umat-Mu Tuhan Yesus. Dengan damai-Mu Bapa. Dengan kesehatan Bapa. Dengan perlindungan-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami jemaat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus. Lebih setia lagi Bapa. Kami rindu untuk lebih taat lagi Bapa. Bahwa setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu Bapa. Biar lewat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh membawa jiwa-jiwa. Boleh datang di tempat ini Bapa. Memuji-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau. Menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang memberkati kami. Firman yang menjadi rema bagi setiap kami. Untuk kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan. Gembala yang kami kasihi Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Tuhan pengurapan-Mu turun atasnya. Keluarganya Ibu Gembala kami juga Bapa. Biar lewat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Gereja El Perajim yang digembalakan Tuhan. Oleh Pendeta Gembala kami Tuhan Yesus. Terus berakar, bertumbuh, berbuah jiwa-jiwa. Dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Kami juga berdoa buat koordinator kami di tempat ini Bapa. Bapak Budi dengan Bu Esther Bapa. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Mengurapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pelayanannya Tuhan di tempat ini. Boleh menunjukkan, boleh berdampak, boleh sekitar kami Bapa. Sehingga jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati kesehatannya Bapa. Berkati keluarganya, bahkan seluruh usahanya Bapa berkati dengan kelimpahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, para pelayan-Mu Tuhan Yesus, yang Kau percayakan Tuhan di wadah tempat ini untuk melayani-Mu Bapa. Taruhkan hati kami Tuhan Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Bapa. Dari pelayan-Mu di tempat ini, kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati kami, urapi kami Bapa. Berikan kesungguhan hati pada kami Bapa. Kami boleh unity Bapa, bersatu hati untuk boleh melayani-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati WL Bapa. Kau berkati singer Bapa, imam musik, media Bapa, guru sekolah minggu, asar, para pendoa Bapa. Mari tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus mengurapi kami semua di tempat ini Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan. Sehidangan dengan Engkau Bapa. Lewat perjamuan kudus di tempat ini. Tubuh dan darah-Mu Engkau berikan bagi umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ada kesembuhan yang terjadi Bapa. Ada mukjizat yang terjadi Bapa. Ada pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Maka ada berkat yang Kau berikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau boleh melihat tangan-tangan telah memberikan kepadamu Bapa. Oleh perpuluhan Tuhan Yesus. Dia persembahan Bapa. Mari Tuhan buka tingkap langit-Mu. Curahkan berkat kelimpahan-Mu Bapa. Bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Seluruh pekerjaan Bapa. Segala usaha yang dijalankan oleh umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jadikan kami suami boleh mengasihi istri. Istri yang tunduk pada suami dan anak-anak yang taat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Mari Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu terjadi di bangsa kami Indonesia Bapa. Kami rindukan pertobatan terjadi di bangsa kami Indonesia Bapa.
beribu-ribu laksakan bertobat, boleh memuji Engkau, menjadikan Engkau Tuhan sebagai juru selamat Bapa. Biar setiap lutut bertelur, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya Bapa. TNI dan Polri Bapa, boleh bersinergi Tuhan, boleh mengamankan bangsa kami, menjadikan bangsa kami bangsa yang maju, bangsa yang bebas, memuliakan Engkau, boleh beribadah dimanapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Bersama dengan umat-Mu Tuhan, kalian boleh ngangkat tangan kami Bapa. Kami doakan Yerusalem, kira damai sejahtera atas Yerusalem Bapa. Kira yang mencintai membawa sentosa, kira sentosa ada di puri-puri-Mu Bapa. Kira berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami, kepada gereja-Mu, bahkan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semurahkan doa pujian penyembahan kami Bapa. Dan pada hari Tuhan Yesus sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Tersedia makanan dan minuman jasmani Bapa. Kira Engkau kuduskan untuk kekuatan tubuh kami Bapa. Dan Engkau juga berkati tangan-tangan telah menabur ya Bapa. Berkati berkali lipat ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Semurahkan doa kami Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu.